Di meja makan malam itu ada 8 kursi. 7 sudah terisi, piring mengkilat, sendok tertata. Kuah opor masih mengepul. Hanya satu tempat yang dibiarkan kosong. Bukan kosong karena menunggu seseorang. Kosong karena tak ada piring, tak ada sendok, tak ada gelas. Seolah orang yang selama 6 tahun menata meja itu setiap malam memang tidak pernah ada. Kursi itu milik saya. Malam itu, saya tidak berteriak. Saya tidak membanting apapun. Saya hanya berdiri di ambang dapur, memandang kursi kosong saya. Lalu mengambil ponsel dari saku celemek. 1 foto. 1 kiriman ke 1 nomor yang sudah 3 tahun saya simpan diam-diam. Mereka pikir menyingkirkan piring saya dari meja adalah cara menyingkirkan saya dari hidup mereka. Mereka lupa satu hal. Saya bekerja di bank. Saya membaca angka untuk hidup. Dan selama 3 tahun, saya sudah membaca setiap rupiah yang mereka kira berhasil mereka sembunyikan. Malam saat mereka menghapus kursi saya adalah malam saya menekan tombol yang meruntuhkan seluruh kerajaan kecil yang dibangun mertua saya di atas nama keluarga. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya menemani kalian sampai akhir. Karena hari ini, kalian akan menyaksikan bagaimana sebuah pembalasan yang paling sunyi bisa lebih menghancurkan daripada teriakan manapun. Tidak ada piring pecah. Tidak ada air mata di depan mereka. Hanya angka, tanda tangan, dan kebenaran yang perlahan naik ke permukaan sampai reputasi yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam satu sore. Jika kisah ini menyentuh kalian, dukung dengan menyukai dan berlangganan. Dan tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak malam ini. Sekarang, mari kita mulai dari awal. Nama saya Kanaya, 31 tahun. Saya bekerja sebagai analis di bagian dana nasabah sebuah bank swasta di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 8 tahun saya membaca mutasi rekening orang lain untuk mencari pola yang tidak wajar. Ironis sekali, karena pola paling tidak wajar justru tumbuh di rumah saya sendiri, dan saya butuh bertahun-tahun untuk berani menatapnya. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi selama 6 tahun, saya memilih menunduk. Demi satu kata, keluarga. Suami saya bernama Raka. Kami menikah saat saya 25 tahun. Ia anak bungsu, satu-satunya lelaki di keluarga itu. Dan sejak awal saya tahu di rumah ini semua orang berputar di sekeliling satu orang. Ibu mertua saya, Bu Ratih. Bu Ratih 62 tahun. Di kompleks perumahan di Bintaro, tempat kami tinggal bersama. Semua orang mengenalnya sebagai ibu yang lembut. Ibu yang membawakan nastar ke rumah tetangga. Ibu yang di pengajian selalu bercerita betapa ia menyayangi menantunya seperti anak sendiri. Reputasi itu ia rawat setiap hari. Sehalus ia merawat tanaman melati di depan rumah. Hanya di dalam rumah, di balik pintu yang tertutup. Senyum itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Lalu ada Wulan, kakak ipar saya. Kakak perempuan Raka, 38 tahun. Wulan sudah menikah. Punya rumah sendiri tak jauh dari sana. Tapi ia datang hampir setiap hari. Dan setiap kali ia datang, udara di rumah berubah. Wulan adalah telinga Bu Ratih, mata Bu Ratih, dan seperti yang baru saya pahami belakangan, tangan kanan Bu Ratih. Suami saya, Raka, bukan orang jahat. Itu yang paling menyakitkan. Ia hanya lelaki yang sepanjang hidupnya tidak pernah sekalipun berani melawan ibunya. Saat ibunya berbicara, Raka menunduk. Saat saya butuh dibela, Raka menatap lantai. Tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Kalian akan sering melihat lelaki seperti ini malam ini. Ingat wajahnya baik-baik. 6 tahun pernikahan kami tidak punya satu ledakan besar. Yang ada adalah ribuan luka kecil. Beras yang ditakar dengan gelas belimbing, lalu ditandai batas airnya di dalam toples. Supaya Bu Ratih tahu kalau saya memasak lebih dari jatah. Uang belanja yang dicatat sampai receh terakhir. Lampu kamar saya yang dimatikan dari luar kalau saya pulang lewat pukul 9 malam. Supaya hemat listrik keluarga. Setiap kali saya protes, jawabannya selalu sama. Kita ini keluarga. Kanaya, semua harus bersama-sama. Jangan egois, kata itu.
keluarga. Dipakai seperti pisau, selalu ditodongkan ke saya, tidak pernah ke mereka. Awalnya, saya percaya. Saya pikir mungkin memang saya yang kurang sabar. Mungkin memang menantu yang baik harus begini. Saya bahkan bertanya pada diri sendiri di depan cermin. Apakah saya durhaka kalau membela diri sendiri? Butuh waktu lama sampai saya mengerti bahwa yang durhaka bukan menantu yang menjaga harga dirinya. Yang durhaka adalah orang yang memakai nama Tuhan dan nama keluarga untuk menindas orang lain di dalam rumahnya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan bagaimana semua dimulai sebelum semua urusan uang itu meledak. Ada tahun-tahun yang membentuk saya menjadi perempuan yang mampu menahan diri selama itu. Izinkan saya ceritakan sedikit, supaya kalian mengerti mengapa saya diam begitu lama. Setiap pagi dimulai dengan ritual yang sama. Saya bangun sebelum jam dinding menunjukkan pukul 5, bukan karena alarm. Tapi karena kalau saya bangun lebih siang, Bu Rati akan berkomentar sepanjang hari tentang menantu yang malas. Saya menyiapkan sarapan untuk 7 orang. Saya mencuci piring 7 orang. Saya menjemur pakaian, termasuk pakaian Wulan yang datang membawa cuciannya dari rumahnya sendiri. Karena katanya, kita keluarga. Masa cuci sendiri-sendiri? Di dapur ada sebuah toples beras. Bu Rati menandai batas air di dalamnya dengan spidol. Setiap kali saya memasak, ia memeriksa toples itu, memastikan saya tidak boros. Suatu kali saya menanak nasi sedikit lebih banyak karena ada tamu. Dan sepanjang malam, saya mendengar sindiran tentang menantu yang menghabiskan harta keluarga. Saya tidak pernah membalas. Saya pikir, kalau saya cukup sabar, cukup baik. Suatu hari, mereka akan menerima saya. Saya salah. Setiap kali saya menunduk, mereka membaca itu bukan sebagai kebaikan, melainkan sebagai izin untuk menekan lebih dalam. Raka melihat semua ini setiap hari. Dan setiap hari, ia memilih untuk pura-pura tidak melihat. Ibu kan sudah tua, Kanaya, katanya. Mengalah saja. Selalu saya yang harus mengalah. Tidak pernah mereka. Semua bermula dari uang. Tapi bukan uang saya yang kurang. Justru karena uang saya ada. Saya perempuan bekerja. Gaji saya sebagai analis dana di bank tidak kecil. Setiap bulan, sebagian besar masuk ke rekening bersama untuk kebutuhan rumah. Dan itu selalu langsung menipis. Daftar belanja Bu Rati, entah bagaimana, selalu pas menghabiskan setoran saya sampai rupiah terakhir. Tapi ada satu rekening yang tidak saya sentuh untuk mereka. Rekening pribadi, tabungan yang saya sisihkan sedikit demi sedikit dari sebelum menikah. Dari lembur bertahun-tahun. Bukan uang besar, tapi itu satu-satunya hal yang benar-benar milik saya. Satu-satunya bukti bahwa saya pernah berdiri di atas kaki saya sendiri. Suatu pagi, setelah sarapan. Saat saya sedang mencuci piring, Bu Rati duduk di meja makan dengan cara yang aneh. Terlalu formal. Tangannya terlipat di atas meja seperti orang yang hendak menandatangani sesuatu. Kanaya, katanya pelan. Zaman sekarang tidak menentu. Keluarga harus mengumpulkan kekuatan jadi satu. Saya menutup keran. Maksud ibu, rekening pribadimu itu? Ia tersenyum. Senyum melati. Bagaimana kalau kamu serahkan ke ibu untuk dikelola? Ibu tabung. Ibu kembangkan. Kita ini harus berjuang bersama untuk kesejahteraan keluarga. Bukan sendiri-sendiri. Tidak ada satu otot pun di wajah saya yang bergerak. Tapi di dalam kepala saya, sesuatu berbunyi seperti alarm halus. Rekening pribadi saya, tabungan yang tidak pernah saya sebut ke siapapun. Bagaimana ia tahu? Saya pikirkan dulu. Bu, hanya itu yang saya jawab. Sejak hari itu, tuntutan Bu Rati semakin spesifik. Beberapa hari kemudian, ia mengusulkan agar rekening itu dijadikan rekening bersama. Lalu ia meminta, setidaknya kasih tahu ibu, kata sandinya, untuk jaga-jaga. Setiap kali, intinya sama, menguasai tabungan saya. Setiap kali saya menjawab, saya pikirkan dulu, Bu, sambil mengulur waktu. Dan setiap kali saya mengulur, kewaspadaan saya tumbuh sedikit lebih besar. Wulan mulai ikut campur. Suatu sore, ia mendekat saat saya menjemur pakaian. Wulan tidak pernah.
sekalipun dalam 6 tahun, membantu saya. Tapi hari itu ia berdiri di samping saya, pura-pura merapikan jemuran. "Mbak Kanaya," katanya manis, "ibu itu cuma sayang. Kamu jangan salah paham. Uang kalau dikelola bareng kan lebih aman. Nanti kalau ada apa-apa, keluarga yang jaga." Saya menatapnya. Keramahan ini. Untuk apa keramahan yang tiba-tiba ini? "Iya, Mbak," saya jawab pendek. Lalu saya melanjutkan menjemur. Wulan berdiri sebentar, lalu pergi. Tapi malam itu, ia tidak tahu. Saya sudah mulai memperhatikan. Karena saya analis bank, saya punya kebiasaan yang tidak dimiliki kebanyakan orang. Saya membaca mutasi rekening seperti orang lain membaca berita pagi. Dan suatu malam, saat memeriksa rekening bersama kami di aplikasi, saya menemukan sesuatu. Ada aliran keluar yang teratur. Setiap tanggal yang sama, setiap bulan. Jumlahnya sama persis. Penerimanya bukan nama, hanya sebuah kode. Kode yang tidak saya kenali. Ujung jari saya terasa dingin. Saya duduk lama menatap layar ponsel. Uang keluar dari rekening yang seharusnya untuk belanja rumah, mengalir ke suatu tempat setiap bulan dengan disiplin seorang akuntan. Ini bukan kebetulan, ini pola. Dan saya tahu betul, pola berarti niat. Malam itu, diam-diam, sesuatu merasuk ke benak saya. Naluri saya mengatakan, ini harus disimpan. Saya memotret layar itu. Bukti pertama, saya belum tahu bukti tentang apa, tapi saya menyimpannya. Beberapa hari kemudian, tanda tanya itu menjadi lebih konkret. Saya pulang lebih awal karena rapat dibatalkan. Rumah sepi. Dari ruang tengah terdengar suara Bu Ratih dan Wulan. Saya berhenti di lorong. Tas masih di tangan. Asuransinya sudah jalan. Suara Bu Ratih. "Ahli warisnya sudah diganti. Tinggal jaga, jangan sampai dia curiga. Kalau Kanaya tahu gimana?" "Bu." "Wulan, dia tidak akan tahu. Perempuan itu cuma bisa cuci piring." Lalu volume televisi dinaikkan. Dan tidak ada lagi yang bisa saya dengar. Jantung saya berdebar sampai ke telinga. Asuransi, ahli waris diganti. Kata-kata itu menusuk. Sebagai orang bank, saya tahu persis apa artinya. Asuransi dengan ahli waris. Seseorang membeli polis dan menunjuk siapa yang akan menerima uang pertanggungan bila terjadi sesuatu. Ahli warisnya sudah diganti. Berarti nama seseorang dicoret dan nama lain ditulis. Dan mereka tidak ingin saya tahu. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya berbaring di samping Raka yang sudah pulas, menatap langit-langit. Memikirkan satu pertanyaan yang membuat perut saya dingin. Polis atas nama siapa? Dan yang lebih penting, siapa yang dulu jadi ahli waris sebelum diganti? Keesokan paginya, saya melakukan hal yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Saya menggunakan keahlian saya bukan untuk pekerjaan, tapi untuk rumah tangga saya sendiri. Saya minta bantuan seorang teman lama, Bu Sri, agen asuransi yang sudah saya kenal bertahun-tahun lewat pekerjaan. Saya bilang, saya ingin memeriksa apakah ada polis yang terdaftar atas nama saya tanpa sepengetahuan saya. Bu Sri mengerutkan kening, tapi ia membantu. 2 hari kemudian, ia menelpon. Suaranya berhati-hati. "Kanaya," katanya. "Ada polis asuransi jiwa. Tertanggungnya kamu. Preminya dibayar dari rekening bersama kalian. Sudah jalan hampir 3 tahun. Dan ahli warisnya." Ia berhenti sejenak. "Dulu ahli warisnya suamimu, Raka. Tapi setahun lalu diganti. Sekarang ahli warisnya atas nama Ratih." Saya berdiri diam di dapur. Ponsel menempel di telinga. Di luar jendela, Bu Ratih sedang menyiram melatinya. Tersenyum pada tetangga yang lewat. Saya adalah tertanggung sebuah asuransi jiwa, yang preminya dibayar dari uang saya sendiri. Dan bila saya mati, uangnya akan jatuh ke tangan ibu mertua saya. Saya tidak marah. Anehnya, saya tidak marah. Saya hanya merasa dingin yang tenang. Seperti air yang perlahan membeku. Karena saat itu saya mengerti satu hal. Kebaikan seorang menantu di mata orang seperti mereka bukan dianggap kebaikan. Ia dianggap kelemahan. Sesuatu yang bisa dimanfaatkan sampai habis. Dan mereka baru saja memberi saya tanpa sadar. Bukti kedua.
Saya tidak melakukan apapun malam itu. Tidak menuduh, tidak menangis di depan mereka. Saya hanya membuka sebuah map baru di dalam laci meja saya. Map yang terkunci dan mulai mengisinya. Foto mutasi rekening, salinan data polis dari Busri, catatan tanggal, kode, jumlah. Saya perlakukan rumah tangga saya sendiri seperti sebuah kasus yang harus saya buktikan angka demi angka. Setiap kali Bu Rati memanggil saya anak, saya tersenyum dan mencatat. Setiap kali Wulan pura-pura ramah, saya tersenyum dan mencatat. Mereka pikir saya mulai melunak. Mereka tidak tahu saya sedang membangun sesuatu yang jauh lebih rapi daripada meja makan yang mereka suruh saya tata setiap malam. Sementara mereka mengira saya semakin jinak, saya justru semakin teliti. Setiap malam, setelah semua orang tidur, saya membuka aplikasi bank dan mencatat. Saya membuat garis waktu. Kapan premi mulai dibayar? Kapan ahli waris diganti? Kapan aliran ke kode misterius itu dimulai? Semakin saya susun, semakin jelas polanya. Ini bukan tindakan spontan seorang ibu yang cemas. Ini rencana yang sudah berjalan bertahun-tahun. Suatu malam, Bu Rati memergoki saya menatap ponsel di dapur. "Ngapain kamu malam-malam pegang HP terus?" tanyanya. Matanya menyipit. "Baca berita." "Bu," saya jawab. Tenang, sambil menutup aplikasi. Susah tidur. Ia menatap saya lama. Ada sesuatu yang baru dalam tatapannya sejak beberapa waktu ini. Bukan lagi sekadar merendahkan, tapi mengukur. Seolah ia mencoba menakar sampai di mana batas kesabaran saya. Dan apakah saya mulai curiga? "Tidur sana," katanya akhirnya. "Besok masih banyak kerjaan." Saya mengangguk. Saya mematikan lampu dapur. Tapi malam itu, ia tidak tahu. Di dalam tas kerja saya, sudah ada 3 bulan mutasi rekening yang saya cetak diam-diam di kantor. Tersimpan rapi dalam map terkunci. Tekanan mereka meningkat. Krisis keuangan mulai menghantam keluarga itu dari sisi Wulan. Suami Wulan bangkrut. Usahanya tutup. Dan tiba-tiba ada rencana besar. Anak Wulan hendak bertunangan. Dan pestanya, kata Bu Rati, harus megah. Demi nama keluarga. Suatu malam, mereka mengumpulkan saya di ruang tengah. Bu Rati, Wulan, dan Raka yang duduk di sudut menunduk seperti biasa. "Kanaya," Bu Rati memulai. Suaranya sudah tidak selembut dulu. "Pesta pertunangan cucu ibu butuh dana 150 juta. Kita keluarga. Kamu punya tabungan. Sudah waktunya kamu menunjukkan kamu bagian dari keluarga ini. 150 juta, hampir seluruh tabungan pribadi saya, untuk pesta pertunangan anak Wulan." "Bu," saya berkata pelan, "itu tabungan saya, untuk masa depan saya." Wajah Wulan langsung berubah. "Masa depan?" Ia mendengus. "Perempuan yang numpang hidup di rumah mertua, kok bicara masa depan? Kamu makan di sini, tidur di sini. Dan kamu masih hitung-hitungan sama keluarga." "Saya tidak numpang, Mbak. Saya yang membayar sebagian besar belanja rumah ini." "Berani sekali kamu." Suara Bu Ratih naik. Ia berdiri. "Dasar menantu tidak tahu diri. Kami ambil kamu. Kami beri tempat di rumah ini. Dan begini caramu membalas. Perempuan seperti kamu ini pembawa sial." Saya menoleh ke Raka. "Suami saya, ayah dari anak yang saya harapkan suatu hari akan kami punya." Saya menunggu ia berkata sesuatu. "Apa saja?" "Satu kata saja." Raka menatap lantai. Tangannya mengepal, mulutnya terkunci. Dan di titik itu, sesuatu di dalam saya yang selama 6 tahun masih menyala, akhirnya padam dengan tenang. Bukan patah, padam. Seperti lilin yang ditiup, bukan lilin yang dijatuhkan. "Baik," saya berkata. Suara saya rata. "Saya pikirkan dulu." Malam itu, saya membuka map di laci saya. Saya menambahkan 1 lembar lagi. Rekaman. Karena kali ini, saat mereka mendesak saya soal 150 juta, saya sudah menyalakan perekam di ponsel saya, tersembunyi di saku celemek. Setiap kata Bu Ratih, setiap hinaan Wulan, setiap detik, keheningan Raka. Semua terekam. Menurut kalian, di posisi saya,
Kalian akan bertahan diam sampai kapan? Beberapa hari kemudian, tekanan berubah bentuk. Dari meminta, menjadi memaksa dengan cara yang jauh lebih licik. Bu Ratih datang ke kamar saya suatu pagi, membawa map coklat dan pulpen. Wulan berdiri di belakangnya seperti bayangan. "Kanaya," katanya. Nadanya kembali manis. "Ibu sudah pikir-pikir, daripada ribut soal uang, lebih baik kita atur secara resmi. Ini surat pernyataan. Isinya, kamu setuju rekeningmu dikelola keluarga, dan kamu mendukung dana pertunangan. Tinggal tanda tangan. Biar semua tenang." Ia menyodorkan map itu. Saya membukanya. Saya membaca setiap baris, pelan. Seperti saya membaca kontrak nasabah di kantor. Dan di sana, di antara kalimat-kalimat manis, ada satu paragraf yang membuat darah saya berhenti sejenak. Bukan hanya soal rekening. Surat itu juga menyatakan bahwa saya menyerahkan pengelolaan seluruh aset pribadi kepada keluarga besar dan melepaskan hak atas klaim finansial apapun di kemudian hari. Mereka tidak sekedar ingin tabungan saya. Mereka ingin saya menandatangani kepergian saya sendiri dari hak apapun, termasuk saya sadar dengan ngeri hak yang berkaitan dengan polis asuransi jiwa itu. Saya menutup map. Saya tersenyum. "Boleh saya baca dulu di rumah, Bu? Saya mau mengerti setiap poin. Namanya juga surat penting." Wulan mau membantah, tapi Bu Ratih menahannya. "Tentu, Nak, baca yang teliti. Besok tanda tangan, ya." Malam itu saya tidak membaca ulang surat itu untuk menandatanganinya. Saya memotretnya, halaman demi halaman, dan mengirimnya ke satu nomor. Nomor yang 3, tahun lalu saya simpan diam-diam. Nomor seorang pengacara bernama Bu Anindya, teman kuliah adik saya yang menangani kasus perdata keluarga. Bu Anindya membalas tengah malam. Pesannya singkat, "Kanaya, jangan tanda tangan apapun. Besok pagi kita ketemu. Bawa semua yang kamu punya." Keesokan paginya, saya bilang pada Bu Ratih bahwa saya butuh waktu beberapa hari lagi supaya sah dan tidak ada yang salah paham nanti. Ia tersenyum puas. Menira saya sedang menyerah pelan-pelan. Ia tidak tahu bahwa di dalam tas kerja saya ada map terkunci berisi 3 tahun kesabaran yang berubah menjadi bukti. Di kantor Bu Anindya, saya membuka map itu di atas meja. Foto mutasi rekening dengan pola pembayaran premi. Data polis asuransi jiwa dari Bu Sri, lengkap dengan riwayat penggantian ahli waris. Rekaman suara malam mereka mendesak saya soal 150 juta. Dan surat pernyataan yang mereka minta saya tanda tangani. Bu Anindya membaca semuanya perlahan. Ketika ia selesai, ia melepas kacamatanya dan menatap saya lama. "Kanaya," katanya, "kamu tahu apa yang kamu pegang ini?" Saya menggeleng. Ini bukan sekedar konflik keluarga. Membuat asuransi jiwa atas nama seseorang tanpa persetujuannya. Membayar preminya dari rekening bersama tanpa sepengetahuannya. Lalu diam-diam menjadikan diri sendiri ahli waris. Itu bukan urusan sepele. Dan surat pelepasan hak ini, kalau kamu tanda tangan, akan menutup semua jalanmu. Mereka menyiapkan ini dengan rapi, tapi mereka membuat satu kesalahan besar. Apa itu? Mereka meremehkan kamu. Mereka pikir kamu tidak akan pernah membuka satu pun dokumen ini. Ia tersenyum tipis. Padahal kamu bekerja di bank. "Kanaya, kamu membaca angka lebih baik dari mereka semua. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa ada seseorang yang berdiri di sisi saya. Tapi Bu Anindya juga memberi saya peringatan. Kalau kita bergerak, ini akan menjadi besar. Reputasi mertuamu akan hancur. Hubunganmu dengan suamimu mungkin tidak akan pernah sama. Kamu yakin?" Saya memikirkan meja makan. Saya memikirkan gelas belimbing yang menakar beras. Saya memikirkan kalimat perempuan itu cuma bisa cuci piring. Dan saya memikirkan sebuah polis yang menghitung berapa nilai kematian saya bagi keluarga suami saya. "Saya yakin," kata saya, "ada satu kartu lagi yang belum saya mainkan." Dan kartu itu, tanpa saya duga, datang menghampiri saya sendiri. Namanya Pak Nurdin, bapak mertua saya, suami Bu Ratih, selama 6 tahun.
Pak Nurdin adalah bayangan di rumah itu. Lelaki tua yang jarang bicara, yang selalu mengalah pada istrinya, yang menghabiskan harinya di kursi teras dengan koran dan teh. Ia tidak pernah membela saya, tapi ia juga tidak pernah menyakiti saya. Ia hanya diam. Seperti Raka, seperti semua lelaki di rumah itu. Suatu sore, saat rumah kosong, Pak Nurdin memanggil saya ke teras. "Nak Kanaya," katanya. Suaranya bergetar. "Bapak sudah tua." Tapi Bapak tidak buta. Saya duduk di sampingnya, menunggu. "Bapak tahu soal asuransi itu?" Ia menatap kebun melati istrinya. Ratih pikir, Bapak tidak dengar apa-apa. Tapi Bapak dengar. Bapak dengar semua. Soal rekening, soal ahli waris, soal surat yang mereka suruh kamu tanda tangani. Tangannya yang keriput mengepal di atas lutut. Bapak diam selama ini karena takut. Tapi kalau Bapak diam lagi dan sesuatu terjadi padamu, Bapak tidak akan bisa mati dengan tenang. Ia menoleh pada saya. Matanya basah. "Kalau kamu butuh saksi, Nak, Bapak akan bicara. Apapun akibatnya buat Bapak. Yang salah harus mengaku salah. Walau ia istri Bapak sendiri." Saya menggenggam tangan tua itu. Dan untuk pertama kalinya di rumah itu, saya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena setelah 6 tahun, ada satu orang yang memilih kebenaran, meski terlambat. Tapi mereka tidak mau menunggu. Kesabaran mereka habis lebih dulu daripada kesabaran saya. Karena saya terus menunda tanda tangan. Bu Ratih dan Wulan mengubah strategi. Mereka memutuskan untuk memaksa saya keluar dari posisi bertahan. Dan cara mereka sungguh di luar dugaan. Suatu pagi, 2 orang datang ke rumah. Seorang perempuan dan seorang lelaki berpakaian rapi. Bu Ratih mempersilakan mereka masuk dengan wajah berduka yang dibuat-buat. "Ini dari pihak yang akan membantu kita," kata Bu Ratih pada saya. Suaranya penuh kepura-puraan. "Kanaya, Ibu sedih harus bilang ini. Tapi Ibu dan Wulan merasa akhir-akhir ini kamu tidak stabil. Kamu sering menuduh, sering curiga. Kami khawatir dengan kondisi kejiwaanmu." Saya menatapnya. "Tidak percaya. Kami sudah bicara dengan Raka." Lanjutnya, "Kami pikir kamu perlu diperiksa untuk kebaikanmu. Dan sementara itu, mungkin lebih baik urusan keuanganmu diserahkan ke keluarga. Kamu sedang tidak sehat." Nak, saya mengerti sekarang. Mereka tidak sekedar ingin uang saya. Mereka ingin menggambarkan saya sebagai perempuan yang tidak waras, supaya semua tuntutan saya kelak tentang polis, tentang rekening, bisa dianggap igawan orang sakit. Supaya kalau saya bicara, tidak ada yang percaya. Saya menoleh pada Raka yang berdiri di ambang pintu. "Kamu setuju dengan ini?" Raka membuka mulut, menutupnya lagi, menunduk. Keheningannya adalah jawabannya. Di ruang itu, dikelilingi orang-orang yang menatap saya seolah saya barang rusak. Saya berdiri tegak. Saya tidak menangis. Saya tidak berteriak. Saya hanya berkata dengan suara yang tenang dan jernih. Satu kalimat yang akan saya ingat seumur hidup. "Kalian boleh bilang saya gila. Tapi orang gila tidak menyimpan bukti selama 3 tahun. Wajah Wulan memucat. Bu Ratih terdiam sesaat. Senyum Meltinya bergetar untuk pertama kalinya. Lalu, saya mengangkat tas saya, dan saya berjalan keluar dari rumah itu. Bukan diusir. Saya pergi dengan kaki saya sendiri. Ada perbedaan besar di antara keduanya, dan mereka baru akan mengerti perbedaan itu nanti. Malam itulah, sebelum saya melangkah keluar. Saya berdiri di ambang dapur dan memandang meja makan. 7 kursi terisi. 1 kursi saya, kosong. Tanpa piring. Mereka sudah menghapus saya dari meja itu, seperti menghapus nama dari daftar. Mereka pikir itu kemenangan mereka. Saya mengambil ponsel dari saku celemek. Saya kirim 1 pesan ke Bu Anindya. Isinya hanya 1 kata, "Sekarang." Itulah akhir dari kesabaran 6 tahun. Dan awal dari pembalasan yang paling sunyi. Pembalasan saya tidak datang dengan teriakan. Ia datang dengan amplop-amplop resmi dan angka-angka yang tidak bisa dibantah. Langkah pertama Bu Anindya adalah polis asuransi itu. Sebagai orang bank, saya tahu betul apa artinya ini. Membuat pertanggungan jiwa atas seseorang tanpa persetujuan tertulisnya. Membayar preminya
dari rekening bersama tanpa sepengetahuannya, lalu menunjuk diri sendiri sebagai penerima manfaat. Itu bukan sekedar urusan keluarga, itu pelanggaran serius. Bukan hanya secara perdata, bisa masuk ranah pidana. Bu Anindya melayangkan surat resmi ke perusahaan asuransi, meminta pembekuan polis dan penyelidikan internal. Perusahaan asuransi begitu melihat pola pembayaran dan penggantian ahli waris yang mencurigakan, langsung membuka investigasi mereka sendiri. Karena bila ada yang tidak beres, nama baik mereka juga taruhannya. Langkah kedua adalah surat pernyataan yang mereka minta saya tanda tangani. Bu Anindya mengirimkannya ke ahli forensik dokumen. Bukan tanda tangan saya yang diperiksa, tapi tanda tangan Bu Rati dan Wulan pada dokumen-dokumen internal yang menyertai polis. Karena ternyata untuk memuluskan penggantian ahli waris 3 tahun lalu, seseorang telah menandatangani formulir persetujuan seolah-olah itu tanda tangan saya. Hasil forensik keluar 2 minggu kemudian. Satu kalimat yang menghancurkan segalanya. Tanda tangan pada formulir persetujuan tertanggung. Non-identik. Artinya, itu bukan tanda tangan saya. Seseorang telah memalsukannya. Dan di rumah itu, hanya ada 2 orang yang tahu detail rekening dan urusan asuransi keluarga. Bu Ratih dan Wulan. Langkah ketiga adalah kesaksian Pak Nurdin. Dengan tangan gemetar, tapi suara yang mantap, memberikan pernyataan resmi. Ia menceritakan percakapan yang ia dengar. Ia menceritakan bagaimana istrinya dan anak perempuannya merencanakan semua ini. Seorang suami bersaksi melawan istrinya sendiri demi kebenaran. Tidak ada hakim di negeri manapun yang bisa mengabaikan kesaksian seperti itu. Ketika semua bukti disatukan, foto mutasi rekening dengan pola premi, data polis dengan riwayat penggantian ahli waris, hasil forensik, tanda tangan palsu, rekaman suara pemaksaan, dan kesaksian bapak mertua saya. Kasus itu menjadi terlalu kuat untuk dibantah. Suatu sore, telepon Bu Rati berdering. Itu dari pengacaranya sendiri yang baru saja ia sewa dengan panik. Kabar yang ia terima membuat gelas teh di tangannya jatuh dan pecah di lantai. Perusahaan asuransi telah melaporkan dugaan pemalsuan dan penipuan ke pihak berwajib. Dan nama yang tertera sebagai terlapor adalah namanya sendiri. Hari penandatanganan kesepakatan diadakan di ruang rapat kantor Bu Anindya. Hari itu cerah. Di seberang meja panjang, duduk 2 perempuan yang selama 6 tahun tinggal satu rumah dengan saya. Bu Ratih, wajahnya yang selama ini selalu terpahat senyum melati untuk tetangga, kini abu-abu dan tua. Bibirnya terkatup rapat. Di sampingnya, Wulan, yang tangannya tak berhenti gemetar. Tuntutan kami disampaikan dengan tenang oleh Bu Anindya. Pengembalian penuh seluruh premi yang telah dibayar dari uang saya selama 3 tahun. Pengembalian seluruh dana yang mengalir keluar dari rekening bersama ke kode misterius itu, yang ternyata rekening pribadi Wulan. Kompensasi atas kerugian. Semua secara tertulis. Hitam di atas putih. Awalnya Bu Rati tidak bergeming. Ia masih mencoba dengan sisa-sisa kesombongannya untuk menatap saya seolah saya masih menantu yang bisa ia bentak. Bu Anindya meletakkan hasil forensik di atas meja. Pelan, tanpa suara keras. Bu Rati, katanya. Tanda tangan pada formulir ini dinyatakan non-identik dengan tanda tangan klien saya. Ditambah kesaksian suami ibu. Dan mutasi rekening 3 tahun. Saya rasa ibu tahu kemana arah kasus ini bila sampai ke pengadilan pidana. Ibu akan sulit menanggung ini sendirian. Wulan tidak bisa menahan diri. Kamu tega, Kanaya, desisnya. Suaranya gemetar antara marah dan takut. Kami ini keluargamu. Kamu mau menghancurkan ibu di usia setua ini. Saya menatapnya. Tenang. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, saya menatap mata perempuan itu tanpa menunduk. Keluarga, Mbak, kata saya pelan. Keluarga tidak membuat asuransi jiwa atas nama anggotanya diam-diam, lalu menunggu ia mati untuk mencairkan uangnya. Yang menghancurkan ibu bukan saya. Yang menghancurkan ibu adalah setiap tanda tangan palsu, setiap rupiah yang mengalir ke rekeningmu. Setiap malam kalian merencanakan ini, sambil menyuruh saya mencuci piring. Saya hanya membiarkan kebenaran duduk di meja ini. Sisanya, kalian yang tulis sendiri bertahun-tahun lalu.
Wulan membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Karena tidak ada yang bisa dibantah. Semua ada di atas meja, hitam di atas putih. Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah Bu Ratih. Bukan penyesalan, hanya ketakutan. Ketakutan seseorang yang seluruh reputasinya, yang ia bangun selama puluhan tahun dengan nastar dan senyum melati, akan runtuh dalam satu tanda tangan. Dan ia menandatangani. Tangan yang selama 6 tahun menakar beras saya dengan gelas belimbing. Tangan yang menyodorkan surat pelepasan hak dengan senyum manis. Tangan yang menandatangani formulir palsu untuk menjadikan dirinya penerima nilai kematian saya. Kini, tangan yang sama menandatangani dokumen yang mengakui semua perbuatannya. Tidak ada lagi yang perlu dilihat. Kasus pidana atas dugaan pemalsuan dan penipuan tetap berjalan. Dilimpahkan ke kejaksaan. Berita itu perlahan menyebar di kompleks Bintaro. Ibu yang katanya sangat menyayangi menantunya. Ibu yang membawakan nastar dan tersenyum di pengajian. Reputasi yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dengan cara yang paling ia takuti. Bukan dengan aib yang saya sebarkan, tapi dengan kebenaran yang akhirnya berdiri sendiri, tanpa perlu saya bantu. Wulan, yang rekeningnya menjadi muara aliran dana itu, kehilangan lebih dari uang. Suaminya yang sudah bangkrut, kini harus menghadapi malu. Pesta pertunangan megah yang mereka rencanakan dari tabungan saya tidak pernah terjadi. Dan Raka, suami saya, ternyata Raka tidak tahu tentang polis asuransi jiwa itu. Ia tidak tahu bahwa ibunya diam-diam menjadikan dirinya penerima nilai kematian istrinya. Ketika kebenaran itu terbongkar, wajahnya pucat pasi. Untuk pertama kalinya, ia mengerti sejauh mana ibunya telah pergi. Tapi ketidaktahuannya tidak mengubah apapun. Karena selama 6 tahun, Raka adalah orang yang menutup mata terhadap semua yang terjadi di rumah itu. Ia melihat beras saya ditakar. Ia mendengar saya dihina pembawa sial. Ia menyaksikan saya dituduh gila di ruang tamu sendiri. Dan setiap kali, ia menunduk. Ia memilih diam. Diam yang pada akhirnya sama beratnya dengan perbuatan. Suatu malam, sebelum semua urusan hukum selesai, Raka datang menemui saya di apartemen kecil yang saya sewa. Ia berdiri di pintu. Lelaki yang dulu saya cintai, kini terlihat begitu kecil. "Kanaya," katanya. Suaranya serak. "Maafkan aku tidak tahu semuanya sudah sejauh ini. Aku hanya tidak pernah bisa melawan ibu." Saya menatapnya lama. Dulu, kalimat itu akan menghancurkan saya. Dulu, saya akan mencari alasan untuk memaafkan, untuk kembali, untuk menata meja itu lagi. "Aku tahu, Raka," kata saya akhirnya. Suara saya tenang. "Aku tahu kamu tidak pernah bisa melawan ibu. Itulah masalahnya. Bukan karena kamu jahat, tapi karena selama 6 tahun, saat aku butuh, satu orang berdiri di sisiku. Kursi itu selalu kosong." Ia menunduk. Air mata jatuh dari matanya. "Kali ini," lanjut saya, "aku tidak marah lagi. Aku hanya sudah selesai. Saya tidak berteriak. Saya tidak menghinanya seperti keluarganya menghina saya. Saya punya kesempatan itu. Saya bisa menghancurkannya, mempermalukannya, membuatnya merasa serendah yang mereka buat pada saya selama ini. Tapi saya memilih tidak, karena saya tidak akan pernah menjadi seperti mereka. Saya menutup pintu dengan lembut, bukan dibanting, ditutup. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Beberapa hari kemudian, saya menerima sepucuk surat, tulisan tangan yang gemetar, dari Pak Nurdin. Di dalamnya, ia meminta maaf karena telah terlalu lama menutup mata, karena membiarkan menantunya menderita di rumah yang seharusnya melindunginya. Dan di baris terakhir, ia menulis harapan agar hidup saya di masa depan menjadi tenang, agar saya menemukan meja makan yang benar-benar milik saya. Rasanya air mata akan jatuh, tapi saya menahannya. Saya lipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya. Itu satu-satunya hal dari rumah itu yang saya bawa, dan satu-satunya
yang layak disimpan. Tidak perlu lagi membuang air mata untuk siapapun yang lain dari rumah itu. Ada satu hal lagi yang perlu saya ceritakan, karena kalian mungkin bertanya-tanya. Beberapa bulan setelah semuanya selesai, seseorang mengetuk pintu apartemen saya. Wulan, kakak ipar saya. Tapi bukan Wulan yang sombong dulu. Ini Wulan yang kuyu, yang kehilangan hampir segalanya. Kanaya, katanya, tanpa berani menatap saya. Keluargaku hancur. Suamiku pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku datang bukan untuk minta maaf, karena aku tahu itu tidak cukup. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Saya menatap perempuan yang dulu menghina saya sebagai pembawa sial. Perempuan yang rekeningnya menampung uang yang dicuri dari saya. Saya berhak menutup pintu di depan wajahnya. Semua orang akan mengerti kalau saya melakukannya. Tapi saya melihat sesuatu di matanya yang tidak pernah saya lihat sebelumnya. Bukan kesombongan, hanya seorang manusia yang jatuh oleh perbuatannya sendiri. Mbak Wulan, kata saya, aku tidak akan mengembalikan uang yang menjadi hakku. Itu tidak akan pernah terjadi. Dan aku tidak akan pura-pura kita baik-baik saja. Karena kita tidak. Ia mengangguk. Bersiap untuk pergi. Tapi, lanjut saya, di ujung jalan ada rumah singgah untuk perempuan yang sedang kesulitan. Aku kenal pengurusnya. Kalau kamu benar-benar tidak punya tempat malam ini, aku bisa menelpon mereka. Bukan karena kamu pantas ditolong, tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi orang yang membiarkan seseorang tidur di jalan. Walau orang itu pernah menyakitiku. Wulan menangis. Saya menelpon rumah singgah itu. Lalu saya menutup pintu. Saya tidak menyelamatkannya. Saya tidak berdamai dengannya. Saya hanya menolak membiarkan kebencian mengubah saya menjadi versi dari mereka. Itu bukan kelemahan. Itu adalah garis yang saya tarik untuk diri saya sendiri. Dan garis itu adalah milik saya. Malam itu, ketika semua urusan formal benar-benar selesai, saya melakukan sesuatu yang terdengar begitu sederhana. Tapi bagi saya, itu adalah kemewahan yang selama 6 tahun tidak pernah saya miliki. Saya duduk sendirian di apartemen kecil saya. Saya membuka aplikasi pesan antar makanan. Dan saya mempelajari menu itu lama sekali. Kalian mungkin tidak mengerti mengapa memilih makan malam bisa memakan waktu begitu lama. Tapi selama 6 tahun, saya tidak pernah sekalipun memilih apa yang ingin saya makan. Bu Ratih suka yang asin, maka masakan harus asin. Raka tidak suka yang manis, maka tidak ada yang manis. Wulan alergi ini. Mertua tidak suka itu. Selera saya sendiri sejak suatu titik. Bahkan saya sendiri sudah lupa apa rasanya malam itu. Untuk pertama kalinya, saya memesan sesuatu hanya karena saya menginginkannya. Semangkuk soto, panas, gurih, dengan taburan bawang goreng yang banyak. Ketika makanan datang, saya duduk di meja kecil saya. Meja untuk 1 orang, tanpa kursi kosong. Tanpa piring yang harus ditata untuk 7 orang lain. Tanpa mata yang mengawasi berapa banyak yang saya ambil. Aroma kuah menyentuh hidung saya. Saat sendok pertama masuk ke mulut, mata saya terasa panas. Bukan karena sedih, tapi karena makan malam yang begitu biasa ini, akhirnya sepenuhnya milik saya. Selama 6 tahun saya menata meja untuk orang lain, tapi tidak pernah sekalipun merasakan perasaan seperti ini. Meja yang disiapkan untuk saya, santapan dengan ritme saya sendiri, makan malam di mana saya tidak perlu melihat ke arah siapapun untuk tahu apakah saya boleh makan. Saya menyendok kuah soto itu. Rasanya sempurna. Sebuah senyum kecil muncul di wajah yang sudah lama membeku. Tidak penting lagi apakah ada tempat untuk saya di meja makan rumah itu. Sekarang, saya punya meja saya sendiri. Lebih kokoh daripada meja manapun. Dan meja ini tidak akan pernah bisa direbut oleh siapapun. Beberapa bulan kemudian, hidup saya mulai berbentuk lagi. Saya masih bekerja di bank, tapi saya juga mulai sesuatu yang kecil di waktu luang. Saya membantu perempuan-perempuan lain membaca dokumen keuangan mereka, membaca kontrak yang disodorkan suami atau mertua mereka, membaca polis yang mereka tanda tangani tanpa mengerti isinya. Karena saya sadar di luar sana
Ada begitu banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang menandatangani hidupnya sendiri tanpa membaca apa yang tertulis. Perempuan yang disuruh percaya bahwa mempertanyakan keluarga adalah dosa. Perempuan yang kebaikannya dianggap kelemahan. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka semua, tapi saya bisa mengajari mereka satu hal yang menyelamatkan saya. Membaca angka, menyimpan bukti, dan tahu tepat pada saat yang tepat kapan harus berhenti diam. Kisah hari ini, sahabat, adalah kisah tentang seorang perempuan yang selama bertahun-tahun diam-diam menanggung derita. Dan pada akhirnya, saat waktunya tiba, yang ia ambil bukan sapu tangan untuk menyeka air mata, tapi ponsel untuk mengirim satu bukti yang meruntuhkan segalanya. Dalam hidup, terkadang justru orang-orang terdekatlah yang paling menyakiti kita. Orang yang seharusnya melindungi, malah menghitung berapa nilai kita bagi mereka. Dan ketika tuntutan serta pengabaian sudah dianggap sesuatu yang wajar, di saat seperti itulah kita harus ingat satu hal yang paling utama. Melindungi diri sendiri bukanlah keegoisan. Ia adalah kewajiban pertama dan paling penting yang kita punya. Saya belajar bahwa harga diri seorang perempuan tidak bisa dibeli. Tidak bisa ditukar dengan sepiring makan atau sebuah atap. Dan kemandirian, kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, bukan sekedar soal uang. Ia adalah tameng. Ia adalah satu-satunya hal yang tidak bisa direbut siapapun dari kita selama kita berani menjaganya. Ada banyak perempuan di luar sana yang sedang berada di posisi saya dulu, yang setiap malam menata meja untuk orang yang tak pernah menyediakan tempat untuk mereka. Yang bertanya-tanya apakah membela diri sendiri adalah sebuah dosa. Kalau kalian salah satu dari mereka, saya ingin kalian mengingat wajah Kanaya malam ini. Kesabaran bukanlah kelemahan, tapi kesabaran juga punya batas. Dan mengetahui kapan harus berhenti menerima yang salah. Itulah keberanian yang sesungguhnya. Ada juga banyak suami seperti Raka di luar sana. Lelaki yang tidak jahat, tapi yang diamnya sama menyakitkannya dengan perbuatan. Yang tangannya mengepal, tapi mulutnya terkunci. Ingatlah, di dalam sebuah rumah tangga, berdiri di sisi yang benar bukan pilihan yang bisa ditunda, karena keheningan pada akhirnya juga adalah sebuah jawaban. Dan ada pula para ibu mertua yang karena takut kehilangan kendali atas anak lelakinya, memilih menghancurkan perempuan yang datang ke rumahnya dengan niat baik. Reputasi bisa dibangun bertahun-tahun dengan senyum dan nastar, tapi kebenaran, sekali ia berdiri, akan meruntuhkannya dalam satu sore. Kanaya tidak sendirian dalam perjalanannya. Di sisinya ada seseorang yang diam-diam bertindak untuk kebenaran, seperti Bu Anindya sang pengacara. Dan ada juga mereka yang meski terlambat, akhirnya memilih kebenaran. Seperti Pak Nurdin yang berani bersaksi melawan istrinya sendiri. Kadang, satu orang yang memilih berdiri di sisi yang benar sudah cukup untuk mengubah segalanya. Semoga kisah ini memberi kalian sedikit keberanian. Keberanian untuk membaca apa yang kalian tanda tangani. Keberanian untuk menyimpan bukti. Dan keberanian di saat yang paling sunyi untuk berhenti diam. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Kanaya sudah tepat? Atau kalian akan melakukan hal yang berbeda? Ceritakan di kolom komentar. Dan kalau di antara kalian ada yang pernah merasakan hal serupa, saya ingin mendengar kisah kalian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Sudah tidak ada tempat untukmu di rumah ini. Saya juga sudah menyuruh anak saya untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Itulah kata-kata yang diucapkan ibu mertua saya di malam saat saya kehilangan segalanya. Bisnis saya bangkrut, ditipu sahabat sendiri. Rumah saya disita bank. Dan suami saya dengan tangannya sendiri membuang saya ke jalanan. Malam itu, saya terpaksa tidur di teras sebuah masjid kecil. Basah, kelaparan, tanpa harapan. Tapi saya tidak tahu satu hal. Saat saya terbangun keesokan paginya, seorang pria tua datang menghampiri saya. Ia berkata pelan, "Majikan saya, seorang miliarder yang sedang sekarat, ingin bertemu Anda untuk menandatangani surat wasiatnya." "Halo,"
Sahabat semua, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar dari daerah mana kalian menonton kisah ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya kanal ini terus berkembang. Mari kita mulai. Nama saya Naila, 30 tahun, pemilik sebuah butik yang saya bangun sendiri dari nol di kota ini. Sudah 5 tahun saya menjadikannya merek yang dikenal banyak orang. Saya percaya satu hal sejak awal. Kerja keras tidak pernah mengkhianati siapapun. Saya salah. Sore itu saya merapikan tepi hijab. Senyum puas terukir di wajah saya. Rapat dengan klien besar dari ibu kota baru saja selesai. Mereka setuju menandatangani kontrak eksklusif. Butik saya yang saya rintis dari satu mesin jahit akan segera merambah pasar nasional. Keringat dan air mata selama 5 tahun akhirnya terbayar lunas. Sudah waktunya makan malam. Saya memutuskan merayakannya sendirian sejenak di restoran langganan. Sebelum pulang, memberi kabar gembira kepada suami saya, Rudy. Sambil menunggu pesanan, saya membuka aplikasi perbankan, hendak mengirim bonus lebih awal untuk para pegawai. Tapi sebuah notifikasi aneh muncul. Transaksi ditolak. Mungkin hanya gangguan jaringan, pikir saya. Saya mencoba lagi, masih sama. Perasaan tidak enak menjalar. Saya memeriksa rekening pribadi. Jantung saya serasa berhenti. Angka yang seharusnya ratusan juta, kini tak cukup bahkan untuk membayar makan malam ini. Saya gemetar. Ini pasti kesalahan sistem. Saya beralih ke rekening bisnis. Layar memuat beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu kenyataan itu menghantam saya. Saldo rekening bisnis saya kosong. Habis tak bersisa. Napas saya tercekat. Restoran yang hangat itu tiba-tiba terasa sedingin kuburan. Saya bangkit, meninggalkan makanan yang baru datang dan berjalan cepat ke meja kasir. Maaf, Pakistan. Sepertinya kartu saya bermasalah. Boleh saya coba kartu yang lain? Suara saya bergetar. Satu persatu kartu di dompet saya serahkan. Kartu debit, kartu kredit, kartu bisnis. Semuanya ditolak. Wajah kasir itu mulai menunjukkan kejengkelan. Beberapa pengunjung lain melirik ke arah saya. Rasa malu membakar pipi saya. Ponsel saya juga tidak bisa mengakses perbankan. Kata saya, panik. Saya jamin. Saya punya uang. Saya berhenti. Saya teringat satu orang. Siska. Sahabat baik saya sejak kuliah, sekaligus mitra bisnis. Siska yang memegang penuh kendali keuangan perusahaan. Saya mempercayainya seperti saudara sendiri. Dengan tangan gemetar, saya menekan nomornya. Telepon berdering sekali, lalu terputus. Saya mencoba lagi. Kali ini, suara operator yang menjawab. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kepanikan berubah menjadi teror. Saya berlari keluar dari restoran. Saya tidak lagi peduli pada tagihan atau tatapan orang. Saya harus ke kantor. Sekarang, saya berlari di trotoar, tidak memedulikan sepatu hak tinggi yang menyakiti kaki saya. Kantor hanya berjarak beberapa blok dari sana. Saya tiba di ruko 3 lantai milik butik dengan napas terengah-engah. Lampu di lantai 1 mati. Seharusnya masih ada pegawai yang lembur. Saya berlari ke lantai 2. Gelap total. Saya meraba saklar dan cahaya neon yang berkedip menampakkan pemandangan yang membuat lutut saya lemas. Ruangan itu kosong. Benar-benar kosong. Komputer, mesin jahit industri, puluhan gulungan kain impor. Semua desain eksklusif saya hilang. Brankas di sudut terbuka lebar, isinya ludes. Siska telah mengambil semuanya. Sahabat yang saya percaya sepenuh hati telah mengkhianati saya dengan cara paling kejam. Saya terduduk di lantai yang dingin. Air mata mengalir tanpa bisa saya tahan. Saya bukan hanya ditipu, saya dihancurkan. Saya mencoba menelpon Rudy, suami saya. Saya butuh pegangan. Saya butuh suara suami saya. Telepon Rudy masuk ke kotak suara. Saya mencoba lagi dan lagi. Tetap sama. Rasa dingin yang lain, yang lebih menakutkan.
mulai merayapi punggung saya. Tiba-tiba ponsel saya bergetar. Sebuah email masuk. Bukan dari Siska, bukan dari Rudy. Email itu dari bank. Jantung saya berdebar kencang saat membukanya. Pemberitahuan penyitaan aset. Siska tidak hanya menguras rekening. Ia telah mengambil pinjaman besar atas nama perusahaan dengan rumah pribadi saya sebagai jaminan. Dan dengan kaburnya Siska, pinjaman itu langsung macet. Bank akan menyita rumah saya pagi besok. Malam itu saya kehilangan segalanya. Bisnis yang saya bangun dengan darah dan air mata. Sahabat yang saya anggap saudara. Dan rumah. Satu-satunya tempat saya merasa aman. Saya kini tidak punya apa-apa. Selain pakaian yang melekat di badan dan tas berisi dompet yang kosong. Dalam semalam, Naila, pengusaha sukses yang dikagumi, telah menjadi gelandangan. Saya berjalan gontai di jalanan yang sepi. Saya tidak tahu harus kemana. Kaki saya membawa langkah tanpa arah. Lalu saya teringat, masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Rumah ibu mertua saya. Meski hubungan saya dengan Ibu Ratih tidak pernah hangat, wanita itu tetaplah ibu dari suami saya. Setidaknya, saya pasti akan diberi tempat untuk beristirahat malam ini. Saya tidak punya uang sepeser pun untuk taksi. Saya berjalan kaki berkilo-kilometer, melintasi kota yang mulai tertidur. Sepatu hak tinggi sudah saya lepas. Kaki saya lecet dan melepuh. Tapi rasa sakit di kaki tidak seberapa dibanding rasa sakit di hati. Sayalah yang dulu membiayai renovasi rumah bercat hijau itu, yang memberi Ibu Ratih uang bulanan jauh lebih besar dari Rudy. Selama ini saya berusaha mengambil hatinya dengan materi, berharap suatu hari ia menerima saya dengan tulus. Tapi Ibu Ratih selalu dingin dan sinis. Seakan kesuksesan saya adalah penghinaan baginya. Gerimis berubah menjadi hujan. Tubuh saya menggigil. Saya mengumpulkan sisa keberanian. Lalu menekan bel. Tidak ada jawaban. Saya menekan lagi. Kali ini lebih lama. Terdengar suara pintu dibuka dari dalam. Lalu langkah kaki. Lampu teras menyala. Pintu gerbang dibuka sedikit. Sosok Ibu Ratih muncul, mengenakan daster dan kerudung instan. Wajahnya yang penuh kerutan, tampak kesal karena tidurnya terganggu. Tapi kekesalan itu langsung berubah menjadi jijik saat melihat saya. Mau apa kau malam-malam begini? Seperti gelandangan saja. Sembur Ibu Ratih. Lidah saya keluh. Saya menelan ludah, menahan tangis yang kembali mendesak. Ibu, tolong. Lirih saya. Suara serak. Naila kena musibah. Siska menipu Naila. Bisnis Naila bangkrut. Rumah disita. Saya mengharapkan sedikit iba, tapi yang saya dapatkan adalah tawa. Ibu Ratih tertawa terbahak-bahak, dingin dan penuh kemenangan. Bangkrut. Akhirnya, sudah kuduga. Wanita sombong sepertimu pasti akan jatuh juga. Lupa kodratmu sebagai istri, sibuk mengejar uang sampai lupa mengurus suami. Air mata saya tumpah. Ibu, ini bukan waktunya membahas itu. Mohon saya, izinkan Naila masuk malam ini saja. Naila tidak punya tempat lain. Di luar hujan. Wajah Ibu Ratih mengeras. Masuk ke rumahku. Enak saja. Sudah tidak ada tempat untukmu di sini. Aku juga sudah menyuruh anakku untuk menceraikanmu. Dasar wanita miskin. Untuk apa Rudy mempertahankan istri yang tidak berguna? Selama ini ia tersiksa hidup di bawah bayang-bayangmu. Sekarang kau miskin. Ia bebas. Pergi. Jangan bawa sial ke rumahku. Kata-kata itu bagaikan ribuan pisau yang menusuk jantung saya. Jadi, Rudy tahu. Jadi, semua ini sudah direncanakan. Kepanikan saya memuncak. Saya mengeluarkan ponsel, berharap masih ada sisa baterai. Saya harus bicara dengan Rudy. Saya harus mendengar langsung dari mulut suami saya sendiri. Dengan jari gemetar, saya menekan nomor Rudy. Telepon tersambung. Jantung saya berdebar penuh harapan. Tapi kemudian telepon itu ditutup. Saya mencoba lagi, ditolak. Lalu sebuah pesan singkat masuk dari Rudy. Ibu sudah cerita semuanya. Maaf, Nay. Aku tidak bisa melawan ibuku. Aku sudah lelah hidup denganmu. Sebaiknya kita selesai sampai di sini. Jangan hubungi aku lagi. Ponsel itu terlepas dari genggaman saya. Jatuh ke genangan air di bawah kaki. Layarnya mati. Seperti harapan saya. Pria yang saya cintai, pria yang saya dukung selama ini,
Pria yang hidup nyaman dari hasil kerja keras saya, meninggalkan saya tepat saat saya terpuruk paling dalam. Ibu Ratih menatap saya dengan senyum puas. Sudah baca pesan dari Rudi. Sekarang pergi. Jangan mengotori pagarku. Ia membanting pintu gerbang, menguncinya dari dalam. Lampu teras kembali padam, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan dan hujan yang semakin deras. Saya tidak tahu berapa lama berdiri mematung di sana. Tubuh saya basah kuyup. Jiwa saya mati rasa. Saya telah kehilangan segalanya dalam beberapa jam. Bisnis, harta, sahabat, dan suami. Saya berjalan gontai tanpa tujuan. Kaki telanjang saya tak lagi merasakan sakit. Hujan membasuh air mata saya. Saya hanya ingin berhenti. Saya ingin tidur. Saya sangat lelah. Tak jauh dari sana, saya melihat sebuah masjid kecil. Gerbangnya sedikit terbuka. Saya melangkah masuk, mencari tempat berteduh. Saya menemukan teras di bagian samping, tempat jamaah wanita biasa beristirahat. Teras itu kering, terlindung dari hujan. Saya merebahkan tubuh di lantai keramik yang dingin. Saya memeluk lutut, berusaha mencari kehangatan. Malam itu, Naila, wanita yang beberapa jam lalu adalah pengusaha sukses, terpaksa tidur di teras masjid, sendirian, putus asa, dan hancur lebur. Matahari pagi menembus celah teras masjid. Saya terbangun dengan kaget. Keramik dingin di bawah pipi dan rasa sakit di sekujur tubuh mengingatkan saya. Ini bukan mimpi, semuanya nyata. Saya, pengusaha yang kemarin masih dihormati, kini tidur di teras masjid seperti tunawisma. Rasa lapar melilit perut. Saya membersihkan wajah di tempat wudhu, lalu melihat pantulan diri di cermin. Mata bengkak, wajah pucat pasi. Saya tidak lagi mengenali wanita itu. Menangis tidak akan membantu. Lapor polisi. Atas apa? Siska sudah kabur ke luar negeri. Pengkhianatan Rudi dan ibunya dilindungi hukum pernikahan. Saya tidak punya bukti apa-apa. Saat saya keluar dari kamar mandi, seorang bapak tua mengenakan baju koko dan peci menghampiri saya. Sepertinya penjaga masjid. Maaf, Mbak. Tadi saya lihat Mbak tidur di teras. Apa Mbak baik-baik saja? Tanyanya dengan nada khawatir. Saya hanya bisa mengangguk pelan. Terlalu malu untuk menceritakan kebenaran. Bapak itu sepertinya mengerti. Ini. Ada sedikit sarapan dari masjid. Nasi bungkus, sisa sedekah subuh tadi. Dimakan dulu, biar ada tenaga, katanya. Menyodorkan sebungkus nasi dan segelas air. Saya menerimanya dengan tangan gemetar. Terima kasih banyak, ujar saya lirih. Saya duduk kembali di teras, membuka bungkusan itu, dan makan perlahan. Menahan air mata. Di saat orang-orang terdekat membuang saya, orang asing yang tidak saya kenal justru memberi saya kebaikan. Saat saya mengunyah suapan terakhir, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan gerbang masjid. Mungkin donatur besar, pikir saya. Tapi kemudian seorang pria tua berusia 60-an turun dari mobil. Berpakaian sangat rapi. Kemeja batiknya licin dan mahal. Wajahnya berwibawa dan teduh. Pria itu berjalan lurus ke arah saya. Saya menunduk, merasa sangat tidak nyaman. Saya pasti terlihat sangat menyedihkan. Permisi. Apa benar ini dengan Nona Naila? Saya mendongak kaget. Bagaimana pria ini tahu nama saya? Iya, saya Naila. Bapak siapa? Pria itu tersenyum tipis. Kenalkan, saya Bagas. Saya diutus majikan saya untuk mencari Anda. Dunia saya seakan berputar. Majikan siapa? Saya rasa Bapak salah orang. Saya tidak salah orang. Nona Naila, katanya tenang. Majikan saya sudah lama mengawasi Anda. Beliau tahu semua yang terjadi. Tentang bisnis Anda. Tentang Nona Siska, dan tentang apa yang terjadi tadi malam di rumah ibu mertua Anda. Saya terperangah. Ketakutan baru menjalari saya. Siapa orang ini? Saya tidak mengerti. Bapak mau apa? Saya sudah bangkrut, tidak punya apa-apa lagi. Pak Bagas tidak terkejut. Ia menyodorkan sebotol air mineral dan sepotong roti premium. Majikan saya tahu Anda belum sarapan dengan layak, katanya lembut. Ini semua terlalu aneh. Majikan saya, Tuan Kuncoro, seorang miliarder. Saat ini, beliau sedang sekarat. Waktunya
Tidak banyak lagi. Lanjut Pak Bagas. Nadanya berubah serius. Beliau ingin bertemu Anda segera. Beliau ingin menandatangani surat wasiatnya. Saya menggeleng. Ini pasti jebakan. Ini tidak masuk akal. Surat wasiat. Saya tidak kenal Tuan Kunchoro. Bapak pasti mempermainkan saya. Atau ini bagian dari rencana Siska. Nona Siska tidak ada hubungannya dengan ini, kata Pak Bagas tegas. Tuan Kunchoro mengenal Anda. Nona sangat mengenal Anda. Beliau hanya ingin bertemu sebelum pergi. Pak Bagas mengeluarkan secari kertas tebal dari sakunya. Di atasnya tertulis sebuah alamat di kawasan paling elit di kota ini. Kawasan yang bahkan tidak bisa dimasuki sembarang orang. Datanglah ke alamat ini. Sekarang juga. Mobil saya akan mengantar Anda. Saya menatap alamat itu, lalu wajah Pak Bagas yang tulus. Saya tidak tahu harus percaya atau tidak. Tapi apalagi yang bisa diambil dari saya? Rumah, harta, suami, sahabat. Semua sudah hilang. Jika ini jebakan, apa bedanya? Saya akan ke sana. Putus saya. Tapi saya akan pergi sendiri. Beritahu saya caranya. Pak Bagas ragu sejenak, namun mengangguk. Baiklah, katakan saja pada penjaga keamanan bahwa Anda tamu Tuan Kunchoro. Mereka akan mengizinkan Anda masuk. Tapi mohon, Nona, waktu Tuan Kunchoro benar-benar tinggal sedikit. Pria itu kembali ke mobilnya dan pergi. Saya ditinggal sendirian, memegang secari kertas yang bisa jadi adalah harapan, atau justru jurang kehancuran baru. Tanpa uang sepeser pun, saya mulai berjalan. Saya tidak tahu jaraknya puluhan kilometer. Saya hanya tahu saya harus pergi. Panas menyengat. Kaki melepuh, saya perih di setiap langkah. Orang-orang di jalan melirik dengan tatapan aneh. Butuh hampir 5 jam berjalan kaki. Ditambah menumpang angkot sekali. Setelah saya memohon pada sopir yang iba, akhirnya saya tiba di depan gerbang kompleks perumahan yang lebih mirip benteng. Beberapa petugas keamanan berseragam lengkap berdiri tegak. Saya mendekati pos keamanan dengan ragu. Maaf, ada keperluan apa? Tidak boleh sembarangan masuk, tegur seorang satpam. Saya tamu Tuan Kunchoro, kata saya pelan. Satpam itu memandang saya dari atas ke bawah, tatapan tidak percaya. Kamu tamu Tuan Kunchoro dengan penampilan seperti ini? Ledek satpam yang lain. Saya Naila, Pak Bagas yang menyuruh saya datang, kata saya. Berusaha terdengar yakin. Mendengar nama Pak Bagas, satpam itu langsung mengubah sikapnya. Ia segera mengangkat telepon. Halo, Pak Bagas, ini ada wanita bernama Naila, mengaku tamu. Ia menutup telepon, langsung membuka gerbang kecil di samping. Silakan masuk. Nona, maafkan kami. Lurus saja, nanti ada mobil golf yang menjemput. Saya masuk, dan dunia saya seakan berubah. Udara pohon rindang, rumah-rumah sebesar istana. Sebuah mobil golf mengantar saya menyusuri jalan marmer, berhenti di depan rumah terbesar di antara semuanya. Pak Bagas sudah menunggu di pintu utama. Wajahnya lega. Syukurlah. Nona sudah tiba. Mari. Tuan Kunchoro sudah menunggu. Interior rumah itu menakjubkan. Lukisan mahal, Gucci, antik. Lantai marmer berkilau. Kami naik lift pribadi ke lantai 3. Pak Bagas membawa saya ke sebuah pintu kayu besar. Tuan ada di dalam, beliau menunggu Anda. Pak Bagas membuka pintu. Saya melangkah masuk ke sebuah kamar yang lebih besar dari seluruh kantor saya dulu. Kamar itu dipenuhi peralatan medis canggih. Bau obat tercium samar. Di tengah ruangan, di atas ranjang rumah sakit yang besar, terbaring seorang pria tua. Pria itu sangat kurus dan pucat. Selang infus menancap di tangannya. Selang oksigen membantunya bernapas. Tapi matanya masih memancarkan ketajaman. Saat mata itu menatap saya, air mata langsung menggenang di pelupuk yang keriput. Pria itu mengangkat tangannya yang gemetar. Ia mencoba berbicara. Akhirnya kamu datang, anakku. Suara itu serak dan lemah, tapi saya mendengarnya dengan jelas. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Anakku, apa maksudnya ini? Maaf, Pakistan, kata saya. Mendekat dengan bingung. Mungkin Bapak salah orang. Saya Naila, tapi saya bukan. Tidak.
potong Pak Kuncoro. Suaranya sedikit lebih kuat. Aku Kuncoro, ayahmu. Ayah kandungmu, Naila. Saya mundur selangkah. Tidak mungkin. Ayah saya sudah meninggal. Pria yang membesarkanmu adalah ayah sambungmu, kata Pak Kuncoro tertatih. Dia menikahi ibumu setelah aku dipaksa pergi. Kami dipisahkan. Nak, napas saya tercekat. Pria yang saya kenal sebagai ayah, ternyata ayah sambung. Ibu saya tidak pernah bercerita. Ibumu sangat mencintaiku. Tapi keluargaku tidak setuju. Mereka membuangku ke luar negeri. Mengancam akan mencelakai ibumu dan bayi yang dikandungnya jika aku kembali. Kamu, Naila. Cerita Pak Kuncoro dengan susah payah. Aku terpaksa pergi, membangun semua ini dari nol, berharap bisa menemukan kalian. Tapi saat aku kembali, ibumu sudah meninggal, dan aku baru menemukanmu beberapa tahun ini. Air mata saya mengalir. Saya tidak tahu harus merasakan apa. Marah, sedih, bingung. Seluruh hidup saya, seluruh identitas saya, terasa seperti kebohongan. Aku mengawasimu dari jauh. Naila. Lanjutnya. Aku melihatmu tumbuh jadi wanita hebat, wanita kuat. Seperti ibumu. Aku bangga sekali. Aku ingin datang, tapi aku takut mengacaukan hidupmu. Lalu, aku sakit, dan aku melihat apa yang mereka lakukan padamu. Siska, Rudy, dan ibunya. Kemarahan berdesir di mata pria tua itu. Mereka tidak pantas menyakitimu. Nak, aku tidak bisa melindungimu dulu, tapi aku bisa melindungimu sekarang. Tiba-tiba, seorang pria lain yang sejak tadi berdiri diam di sudut ruangan, melangkah maju. Pria itu memakai setelan jas mahal dan membawa sebuah koper. Tuan Kuncoro, Nona Naila. Maaf menginterupsi, katanya formal. Saya pengacara Tuan Kuncoro. Waktu kita tidak banyak. Kondisi Tuan semakin menurun. Pria itu membuka koper, mengeluarkan setumpuk dokumen tebal. Ia meletakkannya di meja samping ranjang, bersama sebuah pulpen. Nona Naila, Tuan Kuncoro ingin Anda menandatangani dokumen ini. Ini surat wasiat beliau. Dokumen ini menyatakan Anda sebagai satu-satunya ahli waris dari seluruh kekayaan Tuan Kuncoro. Jantung saya seakan terhenti. Saya tidak percaya. Saya menatap dokumen itu, lalu menatap wajah pria yang mengaku sebagai ayah saya. Pria sekarat ini, miliarder ini, ayah saya. Pak Kuncoro menggenggam tangan saya yang kotor dan kapalan. Tanda tangani. Nai, ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Naila, suara Pak Kuncoro terdengar lagi. Serak dan penuh perjuangan. Jangan biarkan mereka menang. Ambil ini. Ini bukan hanya uang. Ini keadilan untukmu. Keadilan. Kata itu bergaung di benak saya. Di mana letak keadilan? Saat saya kehilangan segalanya karena ditipu. Saat suami saya sendiri membuang saya demi ibunya. Aku mengenal ibumu, aku mencintainya, dan aku mencintaimu. Sejak aku tahu kau ada, desah Pak Kuncoro. Tangannya yang kurus meraih tangan saya. Maafkan aku, baru datang sekarang. Ayah terlambat. Panggilan ayah itu menghantam saya. Pria ini adalah darah daging saya. Kebenaran itu terlalu besar untuk ditelan. Nona Naila, kondisi Tuan Kuncoro. Kita harus segera. Pengacara itu mendesak. Saya menarik napas panjang, lalu mengambil pulpen itu. Pulpen itu terasa berat dan dingin di tangan saya yang gemetar. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak akan rugi apa-apa lagi. Jika ini takdir saya, entah baik atau buruk, saya akan menghadapinya. Di mana saya harus tanda tangan? Tanya saya. Suara kini datar, tanpa emosi. Pengacara membuka halaman pertama. Saya menandatangani tanpa membaca. Tanda tangan yang sama yang dulu membangun bisnis saya. Yang sama yang Siska palsukan untuk menghancurkan saya. Halaman demi halaman. Saham mayoritas di puluhan perusahaan. Properti di berbagai negara. Aset yang jumlah nolnya tak bisa saya hitung. Jantung saya mati rasa. Saya hanya mesin pembubuh tanda tangan. Setelah hampir 30 menit, pengacara itu berhenti di satu halaman khusus. Bagian ini penting. Nona Naila, ini klausul khusus yang diminta Tuan Kuncoro. Saya mencoba membaca. Mata sulit fokus. Isinya bukan tentang uang.
atau saham, melainkan tentang sebuah brankas simpanan pribadi di bank sentral. Brankas nomor 777. Klausul itu menyatakan brankas dan seluruh isinya yang tidak terdaftar dalam aset perusahaan adalah milik pribadi saya. Tidak seorang pun, bahkan Dewan Direksi, boleh tahu isinya. Pak Kunchoro terbatuk. Pak Bagas dengan sigap membantunya minum. Dengan sisa tenaga, Pak Kunchoro merogoh sesuatu dari bawah bantal. Sebuah amplop kecil yang tebal dan tersegel. Ini kuncinya, bisik Pak Kunchoro. Menyerahkan amplop itu ke tangan saya. Dan kodenya, hanya kamu yang boleh membukanya. Di dalam brankas itu ada kebenaran, bukan hanya tentang kita, Nai, tapi tentang pengkhianatan yang menghancurkanmu. Saya menatap amplop itu. Beratnya terasa aneh di tangan saya. Jangan percaya siapapun, lanjut Pak Kunchoro. Napasnya semakin pendek. Kecuali Pak Bagas. Dia setia, seperti aku. Tepat setelah saya menyelesaikan lembar terakhir, monitor di samping tempat tidur berbunyi nyaring. Garis di layar yang tadinya naik turun kini menjadi lurus. Pak Kunchoro menatap saya untuk terakhir kalinya. Matanya dipenuhi cinta, penyesalan, dan kesedihan yang tak terhingga. Maafkan ayah, tidak bisa menemanimu. Genggaman tangannya di tangan saya melemah, lalu terlepas. Mata yang tadi menatap saya dengan tajam, kini tertutup. Ayah, bisik saya. Bunyi monitor yang memekakkan telinga semakin kencang. Pintu kamar terbuka. Dokter dan beberapa perawat bergegas masuk, mendorong saya menjauh dari tempat tidur. Pak Bagas dengan lembut memegang bahu saya. Mari, Nona. Saya berdiri mematung di sudut ruangan, melihat mereka mencoba pertolongan darurat. Tapi saya tahu, pria itu sudah pergi. Ayah kandung saya, yang baru saya temui beberapa jam, telah pergi. Pengacara itu menutup tas kerjanya dengan klik yang tegas. Ia mendekati saya. Nona Naila, katanya. Seolah tidak ada drama yang baru saja terjadi. Secara hukum, semua aset Tuan Kunchoro kini menjadi milik Anda. Anda sekarang adalah wanita terkaya di negara ini. Saya akan mengurus semua formalitas, pemakaman, dan pengalihan aset. Pak Bagas membimbing saya keluar dari kamar, seperti robot. Saya dibawa ke kamar tamu yang lebih mirip suite presiden. Pakaian bersih berbagai ukuran sudah tersedia di lemari. Makanan diletakkan di meja. Saya mandi, berganti pakaian bersih yang terasa asing di kulit. Saya duduk di tepi tempat tidur. Saya bersih. Saya kenyang. Saya kaya raya. Tapi saya merasa lebih kosong daripada saat tidur di teras masjid. Tangan saya menggenggam erat amplop kecil dari ayah saya. Warisan yang mengubah segalanya. Dan kini, satu-satunya hal yang membuat saya terus bergerak adalah misteri di dalam amplop itu. Apa kebenaran yang dimaksud ayah saya? Seminggu berlalu dalam kabut. Pemakaman Pak Kunchoro berlangsung megah. Dihadiri ratusan pejabat dan pengusaha. Media menjuluki saya ahli waris misteri. Tapi tidak ada yang tahu kebenarannya. Pak Bagas melindungi saya seperti benteng. Saya pindah ke rumah ayah saya. Terlalu besar, terlalu mewah, terlalu sepi. Tapi pikiran saya hanya tertuju pada satu hal. Brankas nomor 777. Hari itu akhirnya tiba, didampingi Pak Bagas. Saya masuk ke gedung bank sentral. Manajer bank menyambut saya seperti ratu. Pemandangan yang sangat kontras dengan saat saya diusir dari rumah mertua. Saya dibawa ke ruang bawah tanah, melewati beberapa lapis pintu baja. Silahkan, Nona Naila, ini area pribadi Anda. Di depan saya ada kotak baja bernomor 777. Saya memasukkan kunci dari amplop yang saya simpan seperti jimat, lalu menekan kombinasi angka dari ayah. Terdengar klik. Pintu baja terbuka. Isinya tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak ada emas, tidak ada uang tunai. Hanya sebuah laptop tipis hitam, 3 flash drive, dan setumpuk dokumen diikat pita merah. Ayo, kita pulang, Pak Bagas, kata saya singkat. Di rumah, saya menuju ruang kerja ayah saya dan menyalakan laptop itu. Komputer itu tidak meminta kata sandi, hanya ada satu folder di tengah layar. Judulnya, Untuk Naila, dengan jantung berdebar. Saya membuka folder itu. Di dalamnya
Ada beberapa file video, beberapa rekaman suara, dan puluhan dokumen yang sudah dipindai. Saya mengklik file video pertama secara acak. Judulnya, Pertemuan Cafe Melati, 2 bulan lalu. Layar menjadi hidup. Rekaman itu diambil dari sudut tersembunyi. Kualitas suaranya jernih. Saya langsung mengenali tempat itu. Itu kafe langganan saya dan Siska. Saya terbelalak. Di meja itu duduk Siska, sahabat saya. Ia tertawa, menyesap minumannya. Tapi bukan itu yang membuat saya syok. Di seberang, Siska duduk Rudi, suami saya. Dan di samping Rudi duduk Ibu Ratih, mertua saya. Mereka bertiga, bersama-sama. Tertawa-tawa, saya menekan tombol volume. Suara mereka terdengar jelas. Jadi, kapan kamu akan menceraikan si Naila itu, Rudi? Suara Ibu Ratih tidak sabar. Ibu sudah tidak sabar lihat dia terusir. Sombong sekali dia. Rudi tertawa. Tawa yang sama yang biasa saya dengar di rumah. Siska ini sedang siapkan hadiah besar dulu. Sayang. Ia merangkul bahu Siska. Siska tersenyum manja. Tinggal sedikit lagi. Dokumen pinjaman bank atas nama perusahaannya sudah siap. Aku akan gunakan rumah Naila sebagai jaminan. Aku sudah palsukan tanda tangannya. Bodoh sekali dia. Percaya penuh padaku. Jantung saya serasa diremas. Setelah uangnya cair, lanjut Siska. Aku langsung transfer ke rekening kita di luar negeri. Dia akan sibuk dikejar-kejar bank. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya saat itu. Mas Rudi bisa ceraikan dia. Alasan ekonomi. Sempurna. Ibu Ratih bertepuk tangan. Pintar sekali kalian. Akhirnya kita bisa singkirkan benalu itu. Saya merasa mual. Saya ingin mematikan video itu. Tapi tangan saya tidak bisa bergerak. Saya harus tahu. Saya harus tahu semuanya. Saya mengklik file lain. Sebuah rekaman suara. Judulnya, Telepon Rudi. Saya mendengar suara suami saya. Biarkan dia bangkrut. Aku sudah muak jadi suaminya. Muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Selalu dia yang dipuji. Selalu dia yang sukses. Setelah dia miskin dan aku ceraikan, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Lalu suara Ibu Ratih menyahut. Bagus, itu baru anak ibu. Dan pastikan rumah baru yang Siska beli dari uang itu atas nama ibu. Mengerti? Saya membekap mulut saya. Saya muntah di tempat sampah di samping meja. Jadi ini adalah pengkhianatan yang sempurna. Sahabat saya, suami saya, dan ibu mertua saya. Mereka bertiga merencanakan ini. Mereka berkonspirasi untuk menghancurkan saya, mengambil semua milik saya, dan membuang saya seperti sampah. Saya kembali menatap layar. Ada file lain. Berisi laporan dari seorang detektif swasta. Ayah saya, Pak Kuncoro, telah menyewa detektif itu. Ayah saya curiga ada yang tidak beres dengan keuangan Siska. Ayah saya sedang berusaha mengumpulkan bukti untuk melindungi saya. Tapi ia keburu meninggal. Saya menutup laptop itu dengan tangan gemetar. Air mata tidak lagi keluar. Yang saya rasakan bukan kesedihan, bukan lagi rasa sakit. Yang saya rasakan adalah kemarahan. Kemarahan yang dingin dan membara. Ayah saya tidak hanya meninggalkan saya kekayaan. Ayah saya memberi saya senjata. Ayah saya memberi saya bukti. Saya menatap pantulan diri di layar laptop yang gelap. Wajah saya pucat. Tapi mata saya menyala. Mereka pikir mereka sudah menang. Mereka pikir mereka sudah menghancurkan saya. Mereka salah. Ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Sebulan berlalu sejak saya menandatangani surat warisan itu. Sebulan saya habiskan untuk berkabung. Bukan untuk pria yang tidak saya kenal, tapi untuk kehidupan yang telah direnggut dari saya. Namun berkabung tidak berlangsung lama. Dengan bimbingan Pak Bagas dan tim pengacara terbaik, saya melahap setiap laporan keuangan dan detail jaringan bisnis ayah. Saya bukan lagi Naila, si pemilik butik yang naif, melainkan Naila Kuncoro, pewaris yang memegang kendali. Dan hal pertama yang ingin saya kendalikan adalah keadilan saya sendiri. Sementara itu, Rudi dan Ibu Ratih sedang menikmati hidup. Mereka pindah ke rumah mewah di kawasan elit, yang dibeli Siska dengan sebagian uang curian sebagai hadiah untuk calon mertua dan calon suaminya.
Malam itu, mereka berpesta, merayakan kebebasan Rudy dari saya. Lihat kita sekarang, hidup seperti raja, kata Rudy mengangkat gelas. Wanita bodoh itu, si Naila. Mungkin sekarang sedang mengemis di pinggir jalan, sahut Ibu Ratih dengan kalung berlian mencolok. Itu balasan yang pantas untuk wanita sombong. Tawa mereka bercampur musik yang keras. Tiba-tiba, musik berhenti. Bel rumah berbunyi berkali-kali, kasar. Siapa sih itu? Mengganggu saja, gerutu Ibu Ratih. Belum selesai ia bicara, pintu utama terbuka. Tidak didobrak, tapi dibuka dengan kunci dari luar. Seorang pria berjas membukanya, lalu menyingkir. Saya melangkah masuk. Musik berhenti total. Tawa membeku di tenggorokan Rudy dan Ibu Ratih. Mereka menatap saya seolah melihat hantu. Naila yang ini berbeda. Bukan lagi pakaian kerja sederhana, tapi setelan blazer putih gading dengan hijab sutra senada. Wajah saya dirias tipis namun tegas. Mata dingin menatap lurus ke arah mereka tanpa rasa takut. Di belakang saya berdiri Pak Bagas dan 4 pria berseragam hitam. Tampak seperti pengawal pribadi. Rudy yang pertama bersuara. Suaranya bergetar. Ia menatap saya dari atas ke bawah. Kak, kau dapat baju bagus dari mana? Mengemis ke siapa lagi? Ibu Ratih lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Amarahnya langsung tersulut. Beraninya kau, wanita miskin. Masuk ke sini. Ini rumahku. Keluar kau. Security. Panggil security. Saya tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata. Senyuman yang membuat bulu kuduk Ibu Ratih berdiri. Security yang mana, Bu? Tanya saya dengan suara tenang. Security kompleks ini. Mereka semua bekerja untuk saya. Apa maksudmu? Jangan mengigau kau, bentak Ibu Ratih. Maaf, Bu. Sepertinya Anda salah, kata saya. Melangkah lebih jauh ke dalam ruangan. Saya menyentuh vas mahal di atas meja. Rumah ini, perabotan ini, bahkan udara yang kalian hirup di kompleks ini. Semuanya milik saya. Rudy tertawa gugup. Naila, hentikan. Kamu sudah gila, ya? Stres karena bangkrut. Saya tidak gila, Rudy. Saya juga tidak bangkrut. Saya memberi isyarat kepada salah satu pria berjas di belakang. Pria itu, seorang pengacara, melangkah maju dan membuka sebuah map. Perkenalkan, kata pengacara itu, mewakili klien saya, Nona Naila Kuncoro, pewaris tunggal dari seluruh aset almarhum Tuan Kuncoro. 3 minggu lalu, perusahaan induk milik Nona Naila telah mengakuisisi penuh perusahaan pengembang yang memiliki dan mengelola seluruh kawasan perumahan ini. Wajah Rudy dan Ibu Ratih memucat. Rumah yang Anda tempati ini, lanjut pengacara itu, dibeli atas nama Siska, menggunakan dana yang diperoleh secara ilegal dari klien kami. Namun, transaksi itu belum selesai. Uang mukanya memang sudah dibayar, tapi sisa pelunasannya belum. Dan karena Siska kini berstatus buron, kami telah membatalkan transaksi itu pagi tadi. Saya menatap Ibu Ratih. Jadi, secara teknis, Ibu sedang berpesta di rumah saya, tanpa izin. Tidak. Tidak mungkin, jerit Ibu Ratih, matanya melotot. Ini jebakan. Ini pasti bohong, Rudy. Lakukan sesuatu. Usir dia. Rudy tidak bergerak. Ia terlalu takut. Ia melihat wanita di depannya bukanlah Naila yang ia kenal. Ini orang lain, orang yang sangat berkuasa. Saya tidak punya banyak waktu untuk bermain-main, kata saya. Melirik jam tangan berlian di pergelangan tangan. Kalian punya waktu 1 jam untuk mengosongkan rumah saya. 1 jam. Pekik Ibu Ratih. Kau pikir kami ini apa? 30 menit. Ralat, kata saya. Suara semakin dingin. Setiap menit kalian masih di sini setelah 30 menit. Saya akan menuntut kalian atas penyerobotan lahan. Saya mendekati Rudy, menatap mata pria yang pernah saya cintai itu. Kamu tahu, Rudy, saya punya rekaman percakapanmu dengan Siska dan ibumu. Yang di kafe Melati, yang lewat telepon. Semuanya. Kaki Rudy lemas. Tapi saya tidak akan memenjarakan kalian hari ini, bisik saya. Penjara terlalu nyaman. Saya ingin kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Tidak punya apa-apa. Dibuang.
Saya berbalik menuju pintu. Pak Bagas, pastikan mereka keluar. Bawa hanya barang yang menempel di badan mereka. Naila, jangan. Rudi berlari dan berlutut, memegang kaki saya. Maafkan aku. Aku dipaksa, Ibu. Nai, aku masih suamimu. Saya menendang tangannya hingga terlepas. Suamiku. Surat cerai sedang diurus. Rudi dan suamiku tidak akan berlutut seperti pengecut. Petugas keamanan mencengkeram lengan Rudi dan Ibu Ratih. Ibu Ratih menjerit dan memaki. Rudi menangis memohon ampun. Mereka diseret keluar. Persis seperti saya diusir dari rumah Ibu Ratih malam itu. Saya berdiri di teras, menatap mereka yang terlempar ke jalanan di depan gerbang. Ini baru permulaan, kata saya pelan pada diri sendiri. Kalian baru merasakan sedikit dari kehancuran yang kalian siapkan untukku. Setelah mengamankan aset dalam negeri dan mengusir Rudi serta Ibu Ratih, fokus saya beralih ke target utama. Siska, otak dari semuanya. Ular yang paling berbisa. Laporan tim detektif warisan ayah menyebut Siska berada di Swiss, menikmati uang curiannya di rekening rahasia. Ia pasti merasa aman. Saya tidak bisa begitu saja meminta ekstradisi. Prosesnya lama. Dan Siska bisa kabur lagi. Saya juga tidak bisa membekukan rekeningnya tanpa bukti yang sangat kuat di pengadilan Swiss. Saya harus memancing Siska keluar. Saya harus membuatnya bergerak sendiri. Rencana pun disusun. Saya tidak memakai nama saya, melainkan salah satu perusahaan cangkang ayah, sebuah firma investasi eksklusif. Melalui perantara, kami mengirim email kepada Siska. Bukan ancaman, tapi peluang emas. Jasa membersihkan dan melipat gandakan uangnya dalam skema properti rahasia di Dubai. Awalnya Siska curiga. Lalu, tim saya membocorkan pertanyaan anonim ke banknya. Bank Swiss yang sensitif reputasi langsung memanggilnya, menanyakan asal-usul dana. Uangnya terancam dibekukan. Tiba-tiba, tawaran kami terlihat sangat menarik. Siska membalas. Negosiasi dimulai. Ia minta bukti. Kami berikan laporan yang sempurna. Akhirnya, Siska setuju dengan satu syarat. Pertemuan tatap muka di tempat pilihannya. Sebuah ruang pertemuan pribadi di bank mewah di Zurich. Ia ingin bertemu langsung pimpinan perusahaan investasi itu. Saya tersenyum saat membaca email balasan Siska. Dia masuk perangkap, kata saya. Nona, ini berbahaya, kata Pak Bagas. Pergi ke Zurich, menemuinya langsung. Saya harus, potong saya. Saya ingin melihat wajahnya saat ia sadar sudah kalah. Saya ingin dia tahu, sayalah yang menghancurkannya. Siapkan perjalanan. Saya sendiri yang akan menjadi pimpinan perusahaan itu. 2 hari kemudian, Siska masuk ke ruang pertemuan pribadi di dalam bank. Ruangan itu kedap suara. Dindingnya dilapisi kayu mahal. Ia mengenakan pakaian desainer dari kepala sampai kaki. Kacamata hitamnya ia letakkan di meja. Ia tampak sombong. Seorang sosialita kaya raya. Saya Siska, katanya pada wanita yang duduk membelakanginya. Menatap jendela. Anda pasti. Wanita itu berputar perlahan di kursinya. Waktu seakan berhenti bagi Siska. Wajahnya kehabisan darah. Kacamata hitam di tangannya jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Naila, bisiknya. Tidak percaya. Tidak. Tidak mungkin. Bagaimana bisa? Kamu harusnya sudah jadi gelandangan. Saya tersenyum. Senyum yang sama seperti yang saya berikan pada Ibu Ratih. Halo, sis. Kaget melihatku. Kupikir kamu akan senang. Kita kan sahabat. Siska mundur selangkah. Tangannya meraba-raba pintu di belakang. Apa maumu? Kamu menjebakmu. Saya berdiri, berjalan pelan mengitari meja. Tidak. Siska, aku hanya memberimu apa yang kamu inginkan. Peluang investasi. Bukankah kamu serakah? Kamu ambil bisnisku, rumahku. Bahkan hampir mengambil suamiku. Tapi kamu tidak puas. Kamu mau lebih. Ini tidak akan berhasil. Naila, Siska menemukan kembali suaranya. Kini penuh amarah. Kita di Swiss. Kamu tidak bisa apa-apa padaku di sini. Aku akan panggil keamanan. Kamu yang akan ditangkap. Siska berbalik dan menggedor-gedor pintu. Tolong, ada penyusup. Saya hanya diam. Menunggunya selesai.
Pintu terbuka, tapi yang masuk bukan keamanan. Yang masuk adalah dua pria berseragam polisi Swiss, didampingi seorang pria berjas yang menunjukkan lencana Interpol. Wajah Siska berubah dari marah menjadi teror murni. "Nona Siska," kata agen Interpol itu, "Anda ditahan atas permintaan pemerintah Indonesia. Tuduhannya penipuan skala besar, penggelapan, dan pencucian uang internasional." "Tidak, ini salah paham," jerit Siska. Dia yang menjebak saya." Siska menunjuk saya. Saya maju selangkah. "Saya tidak menjebakmu, sis. Saya hanya memberikan mereka bukti." Saya mengangkat sebuah flash drive kecil. Semua rekaman, semua bukti transfer yang kamu palsukan, semua rekaman suaramu dengan Rudy dan Ibu Ratih. Semuanya ada di sini. Ayahku yang menyiapkannya sebelum dia meninggal. Hadiah perpisahan. Kamu pikir kamu bisa lari? "Siska," bisik saya. Permainan baru saja dimulai. Polisi Swiss mulai memborgol tangan Siska. Siska meronta, menangis. "Naila, jangan lakukan ini. Aku sahabatmu. Sahabatku tidak akan menikamku dari belakang," jawab saya dingin. Saat Siska diseret keluar, ia berteriak penuh kebencian. "Kamu akan menyesal. Naila, kamu akan menyesal." Saya menatap Siska yang menghilang di ujung koridor. "Penyesalan," kata saya, "adalah kemewahan yang tidak kamu miliki. Sis, bulan-bulan berikutnya panjang dan melelahkan. Ini bukan lagi perang strategi, tapi perang hukum dengan seluruh kekuatan finansial dan legal warisan ayah. Saya memastikan proses hukum berjalan tanpa celah." Siska diekstradisi ke tanah air. Bukti digital dan forensik yang dikumpulkan detektif ayah tidak terbantahkan. Tidak lama kemudian, Rudy dan Ibu Ratih ikut ditetapkan sebagai tersangka. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Rekening mereka yang dibekukan dan bukti transfer dari Siska menjadi rantai yang mengikat mereka semua. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang penuh sesak. Para wartawan berdesakan di barisan belakang. Saya masuk lewat pintu samping, dikawal Pak Bagas. Saya duduk di kursi saksi. Hijab biru tua saya memancarkan ketenangan. Saya bukan lagi korban yang menangis di teras masjid. Saya adalah kekuatan yang menuntut keadilan. Di kursi terdakwa duduk ketiga, orang yang menghancurkan hidup saya, mengenakan seragam tahanan oranye. Sebuah ironi. Siska yang dulu selalu glamor, kini pucat tanpa riasan. Matanya menatap liar penuh kebencian. Rudy menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap saya. Di sampingnya, Ibu Ratih terus merapalkan sumpah serapah pelan. Sidang dimulai. Jaksa membacakan dakwaan berlapis. Penipuan, penggelapan, pencucian uang, dan konspirasi. Pengacara Siska berargumen klien mereka juga korban. Pengacara Rudy dan Ibu Ratih malah menyalahkan Siska, melukiskan klien mereka sebagai orang naif yang dimanipulasi. Lalu tiba giliran saya bersaksi. Suara saya tenang dan stabil. Saya menceritakan bagaimana kehilangan bisnis dalam hitungan jam. Lalu datang ke rumah ibu mertua dalam keadaan kedinginan dan kehujanan, memohon tempat berteduh. Saya mengulang kata-kata Ibu Ratih. "Sudah tidak ada tempat untukmu. Aku juga sudah menyuruh anakku menceraikanmu. Dasar wanita miskin." Saya menatap Rudy yang masih menunduk, dan saya menceritakan bagaimana suami saya, pria yang saya percaya, mengirim pesan singkat yang memutuskan hubungan karena saya sudah tidak punya apa-apa. Ruang sidang hening. Saya tidak menangis. Saya menyajikan fakta dengan ketegasan yang menusuk. Lalu, puncaknya tiba. Pengacara saya meminta izin memutar barang bukti. Layar besar diturunkan. Rekaman dari Kafe Melati diputar. Seluruh ruang sidang melihat Siska, Rudy, dan Ibu Ratih tertawa bersama. Mereka mendengar jelas rencana Siska memalsukan tanda tangan saya. Suara Rudy berkata, "Biarkan dia bangkrut," dan Ibu Ratih yang licik meminta bagian dari harta itu. Wajah Ibu Ratih di kursi terdakwa berubah putih seperti kapur. Rudy akhirnya mengangkat kepala, matanya penuh kengerian, melihat dirinya sendiri di layar. Video kedua diputar. Rekaman suara. "Aku sudah muak hidup di bawah bayang-bayangnya. Setelah dia miskin, aku akan menikahi Siska. Hartanya kita bagi 3. Itu adalah paku terakhir di peti mati mereka." Tiba-tiba,
Ibu Ratih tidak tahan lagi. Ia melompat dari kursi. Bohong. Itu semua fitnah. Hakim, itu rekayasa. Dia memakai uangnya untuk menjebak kami. Dia iblis berhijab. Teriaknya histeris. Para penjaga segera menahannya. Rudi melihat ibunya mengamuk, ikut hancur. Ia menangis terseduh-seduh. Ampun, Yang Mulia. Ampun, itu bukan salah saya. Itu semua ide ibu dan Siska. Saya dipaksa. Saya cuma ikut-ikutan. Siska melihat kedua rekan konspirasinya hancur, tertawa kering. Pengecut. Kalian menikmati uangnya. Kenapa sekarang cuci tangan? Kalian sama busuknya denganku. Ruang sidang kacau. Hakim mengetuk palu. Tenang. Tenang semuanya. Sidang ditunda untuk deliberasi. Tapi hasilnya sudah jelas. Siska sebagai otak kejahatan dijatuhi 20 tahun penjara. Rudi terbukti turut berkonspirasi dan menikmati hasil kejahatan 10 tahun. Dan Ibu Ratih, salah satu perencananya, 12 tahun mengingat usianya. Palu hakim diketutkan. Ketiganya meraung. Siska mengutuk. Rudi menangis memanggil-manggil nama saya, memohon ampun. Ibu Ratih pingsan dan harus digotong keluar. Saat para terdakwa digiring keluar, saya berdiri. Untuk sesaat, langkah Ibu Ratih yang sedang dipapah penjaga terhenti. Mata wanita tua itu menatap saya, penuh kebencian yang murni. Kamu akan dikutuk. Naila, kamu tidak akan pernah bahagia. Tunggu pembalasanku. Saya menatap mata itu dengan tenang. Saya tidak lagi merasakan takut atau sakit. Hanya rasa iba. Kutukan itu, kata saya pelan, lebih pada diri sendiri. Sudah Anda ciptakan sendiri. Dan Anda sedang menjalaninya. 1 tahun kemudian, di lantai paling atas Kuncoro Tower, saya memimpin rapat dewan direksi. Para veteran bisnis ayah saya kini menatap dengan hormat. Naila yang sekarang bukan lagi gadis butik yang naif, melainkan pemimpin yang tegas, cerdas, dan adil. Saya tidak hanya mempertahankan kerajaan bisnis ayah, tapi mengembangkannya dengan 2 lini baru di bidang teknologi hijau. Namun, kesuksesan finansial bukan fokus utama saya. Sore itu, seusai rapat, saya tidak pulang ke rumah ayah. Saya pergi ke pinggir kota, ke area yang dulu sepi. Di sana, kini berdiri kompleks bangunan indah dan asri. Di gerbangnya tertulis, Rumah Amal Naila Kuncoro, pusat bantuan untuk wanita dan fakir miskin. Saya melangkah masuk. Inilah masjid kecil tempat saya dulu terlelap di terasnya. Kini telah saya renovasi menjadi megah. Dikelilingi pusat pelatihan keterampilan untuk wanita korban kekerasan, dapur umum, dan panti asuhan kecil. Bapak tua penjaga masjid yang dulu memberi saya nasi bungkus, kini mengenakan seragam manajer yang rapi. Dapur umum sudah membagikan 500 porsi hari ini. Nona, lapornya haru saat saya menyalami beberapa wanita yang belajar menjahit. Dulu Nona tidur di teras ini kedinginan. Sekarang Nona memberi kehangatan pada ratusan orang. Ini bukan dari saya, Pakistan. Ini titipan. Melalui kita. Saya merasa damai. Disinilah warisan ayah saya yang sesungguhnya. Bukan pada tumpukan uang, tapi pada kebaikan yang bisa saya sebarkan. Di tempat lain, kenyataan terasa jauh berbeda. Di penjara, wanita. Siska terlibat perkelahian demi sepotong kain. Wajahnya yang dulu cantik, kini penuh bekas luka. Ia ditakuti sekaligus dibenci, tanpa seorang teman pun. Sendirian, persis seperti yang ia takutkan. Di penjara, pria. Rudi mengepel lantai dengan gerakan lambat seperti robot. Badannya semakin kurus. Setiap malam, ia terbangun, berteriak memimpikan saya. Penyesalan menggerogotinya hidup-hidup. Ia telah kehilangan kebebasan, harga diri, dan satu-satunya wanita yang pernah tulus mencintainya. Saya tahu, ada satu hal lagi yang harus saya lakukan untuk menutup buku ini.
Minggu berikutnya, saya mengunjungi penjara. Ini bukan kunjungan yang saya inginkan, tapi yang saya butuhkan. Saya duduk di ruang kunjungan, dipisahkan kaca tebal. Rudy dibawa masuk. Saat melihat saya, ia langsung jatuh berlutut di sisi lain kaca, menangis tanpa suara. Ia meraih gagang telepon di dinding. "Naila, kamu datang." Suaranya bergetar. "Maafkan aku, Nay. Maafkan aku. Aku bodoh. Aku dibutakan oleh ibu. Naila, tolong aku. Keluarkan aku dari sini. Aku janji akan jadi budakmu seumur hidup. Aku mohon, Nay." Saya mengangkat gagang telepon di sisi saya. Saya menatap pria yang hancur di depan saya. Tidak ada cinta di sana. Tidak ada benci. Hanya kekosongan. "Aku datang bukan untukmu, Rudy," kata saya. Tenang. Rudy berhenti menangis. Menatap saya bingung. "Aku datang untuk diriku sendiri. Aku kesini untuk bilang, aku memaafkanmu." Lanjut saya. "Aku memaafkanmu. Aku memaafkan ibumu. Dan aku memaafkan Siska." Mata Rudy berbinar sejenak, penuh harapan. Jadi kamu akan?" "Tidak." Potong saya. "Aku memaafkan kalian. Bukan karena kalian pantas dimaafkan, tapi karena aku pantas untuk merasa damai. Aku tidak mau membawa kebencian ini selamanya. Itu beban yang terlalu berat." Harapan di mata Rudy padam. "Hukumanmu adalah urusanmu dengan negara dan dengan Tuhan. Urusanku denganmu selesai hari ini," kata saya. Saya meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya, memutus suara tangisan Rudy. Saya berdiri, tidak menoleh ke belakang lagi. Saya berjalan keluar dari gedung penjara yang suram, melangkah ke bawah sinar matahari yang cerah. Pak Bagas sudah menunggu di depan mobil, membukakan pintu. "Kita kemana, Nona?" Saya masuk ke dalam mobil. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara kebebasan. "Kita pulang, Pak Bagas." Saya tersenyum. Senyum tulus yang benar-benar lepas. Saya akhirnya mengerti. Warisan sejati ayah saya bukanlah triliunan rupiah atau kerajaan bisnis. Warisan sejatinya adalah kesempatan kedua. Kesempatan untuk bangkit dari kehancuran, menemukan keadilan. Dan yang terpenting, menemukan kedamaian untuk diri saya sendiri. Cerita ini mengajarkan satu hal pada kita. Jangan pernah mengukur seseorang dari hartanya. Dan jangan pernah merasa aman saat menyakiti orang yang mempercayaimu. Karena roda kehidupan selalu berputar. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Bekerja keras siang malam, menafkahi keluarga. Namun tetap dipandang rendah karena dianggap melupakan kodrat. Mereka membangun segalanya sendiri, lalu dikhianati oleh orang yang paling mereka percaya. Ada juga banyak suami seperti Rudy, pria yang nyaman hidup dari keringat istrinya, namun diam-diam menyimpan iri, dan berbalik membuang istrinya begitu ujian datang. Ada pula para ibu mertua seperti Ibu Ratih, wanita yang menutup pintu hatinya, yang melihat menantu bukan sebagai keluarga, melainkan sebagai ancaman yang harus disingkirkan. Siska menjalani hari-harinya dalam jeruji, sendirian, dan dibenci. Rudy membusuk dalam penyesalan yang tak berujung. Ibu Ratih menua di balik tembok penjara, ditemani kebencian yang ia rawat sendiri. Sementara saya, perempuan yang mereka buang ke jalanan, bangkit menjadi diri yang lebih kuat, lebih damai, dan lebih utuh dari sebelumnya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Memilih untuk hancur, atau memilih untuk bangkit, memilih membawa dendam, atau memilih melepaskannya demi kedamaian sendiri. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir.